Ya Rasul salam alaika, Ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Lah, turun tangan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Takbir! Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baha kabar din sana ambo kasadonyo sehat. Alhamdulillahi rabbil wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama Allah hormati Bapak Bupati Kabupaten 50 Kota, Bapak Haji Safarudin Datuk Bandaro Raju beserta rombongan, Bapak Wakil Ketua DPRD, Nenek Mama alim ulama Cadir Pandai Bundo Kanduang, ambo indak dapat menyambut namo satu persatu. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, alum babini dan alum basunat, sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sepanjang tausiah beberapa hari iko, baru di sialang ikolah ada peringatan menyambut tahun baru hijrah. Sialanglah nagari Patamo namanya menyambut tahun baru hijrah. Yang lain masih sibuk tablik akbar, bicara tentang hewan kurban, tentang masalah Idul Adha, ribut ikhtilaf masalah bilo puasa Arafah. Ternyata masyarakat sialang jauh lebih maju. Kalau Tuan pergi ke Padang, jangan lupa membeli cabai merah. Bagaimana rasa tausiah di sialang? Rasa melewati Laut Merah. Kalau Ustadz menyambi Laut Merah sebab menyeberang manusia. Wah, baru iko ambo tausiah melewati kanan kiri, ambo camehnya Masya Allah. Kalau sampailah jamaah ko memeluk Ustadz Somad sadonya, aku ndak patah-patah tulangnya. Alhamdulillah jamaah ko masih bermurah hati. Kalau ada jamaah yang merasa wangi berkeringat, jangan khawatir, mobil ambulan dan mobil pemadam kebakaran telah siap. Awak sedang memperingati tahun baru hijrah. Ketika zaman Nabi Muhammad SAW, apakahlah ada tahun baru hijrah? Ambo tanya sekali lagi, ketika zaman Nabi apakah sudah ada tahun hijrah? Alun ado, maka awak belajar sejarah Nabi. Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun gajah. Oh, ambo sangko lebah. Sebab biasa orang menyambut maju sialang, banyak lebahnya. Lebah di sialang kok basi saja. Angkat tangan kateh, sebab itu adalah kamera. Awak berselawat bersama-sama. Ma kamera nan online, ma kamera nan idui. Atunya lagi tando. Angkat tangan ke kamera. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salatullah alaika. Lah, turun tangan, lama-lama beko ketiak basah. Tidak ada tahun hijrah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pakai kalender. Mereka masyarakat buta huruf. Mereka tidak mengenal peradaban. Setelah Nabi meninggal pada masa Abu Bakar Siddiq, tidak ada kalender. Pada masa Umar bin Khattab, tidak ada kalender. Sampai akhirnya seorang gubernur bernama Abu Musa al-Ash'ari. Siapa namanya? Abu Musa al-Ash'ari. Itu lamanya kalau awak tausiah berame-rame. Kalau lupa tinggal gerakkan saja mulut. Nah, siapa namanya? Abu Musa al-Ash'ari berkirim surat kepada Abu Bakar, kepada Umar bin Khattab. Kita malu tidak punya kalender. Akhirnya mereka bermusyawarah untuk memutuskan apa nama kalender Islam. Dan pendapat pertama mengatakan kita buat kalendernya kelahiran Nabi Muhammad. Maka kalau kelahiran Nabi, nama kalendernya Miladiyah. Apa namanya? Kelahiran Nabi. Tapi ada sahabat yang tidak setuju. Kenapa? Karena Nabi lahir, orang tetap mabuk, ada minum khamar, ada yang berjudi, ada yang berzina. Pendapat yang kedua, kita buat kalender ketika wahyu turun. Tapi pendapat pun tidak disetujui. Kenapa? Karena ketika wahyu turun, Al-Quran turun, kita baca bersama ayat Quran dan pertama turun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bagaimana kalau kita buat kalender ketika wahyu turun sebagai tahun 1? Tidak setuju. Kenapa? Karena ketika Quran turun, orang tetap mabuk, orang tetap berzina, orang tetap minum haram, orang tetap minum khamar, orang tetap menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham. Pendapat nan ketiga, bagaimana kalau kita buat kalender tahun pertama ketika Nabi meninggal? Nabi meninggal umur 63 tahun, tahun pertama. Pendapat nan ketiga pun tidak disetujui. Kenapa? Karena kalau tahun Islam tahun meninggal Nabi, berarti nama tahunnya tahun takziah. Apa namanya? Mari kita memperingati tahun takziah, manangi bersama-sama. Hari lahir tidak dipakai, turun wahyu tidak dipakai, hari meninggal tidak dipakai. Maka datang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan hijrah saat pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, disitulah baru nampak kebenaran. Orang yang betul-betul Islamnya ikut dengan Nabi, orang yang ragu-ragu takut tidak ikut dengan Nabi. Maka kata Umar bin Khattab, al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrah yang memisahkan antara hak dan batil. Itulah sebab mengapa tahun baru kita disebut dengan tahun baru hijrah. Beko pulang dari acara itu adonan batanyo. Apa acara tadi? Memperingati menyambut tahun baru hijrah 1444 hijrah.
Mangga tahun baru awak namanya hijrah dan dijalihkan Ustaz Somad ada ampek pilihan. Apa yang ampek itu? Ambon tak ingat sebab terlalu terpukau manca lihat kamera berputar-putar di atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beginilah ramainya masyarakat Tualang. Aku ingat cuma ngetes jamaah. Kira-kiranya menang apa indah? Begitulah hebatnya masyarakat Sialang. Ba'ala kalau sampai Ustadz Abdul Somad tibonya malam, lain nio menunggu. Masya Allah, lain satunya. Cuma ba'a sholat maghribnya, ba'a sholat isya'nya. Alhamdulillah, pas datangnya sejam sebelum sholat maghrib. Pas sama-sama awak menyaksikan tenggelamnya matahari dari nagari Sialang. Allahu Akbar. Maka tahun baru awak namanya tahun baru hijrah. Bulan 6 pertama bulan Muharram. Kalau tahun 2022 bulan 6 pertama apa namanya? Januari. Januari itu patung, mukonya dua, ciek ke muko, ciek ke belakang. Manga mukonya dua, ampun tak tahu. Manga Januari nanti dipakai bulan ciek, bulan pertama, bulan 1, sebab kita melihat masa lalu dan masa depan. Itu arti Januari. Nama patung. Setiap bulan Arab itu ada namanya Muharram. Muharram artinya bulan yang dimuliakan. Makanya tidak boleh saling membunuh. Orang paling bagus banyak berpuasa. Kini awak berada pada bulan Zul Hijjah. Zul artinya memiliki, Hijjah bulan yang ada haji di dalamnya. Mudah-mudahan panjang umur awak bisa melaksanakan ibadah haji. Zul Hijjah bulan yang ada haji di dalamnya. Setelah Zul Hijjah Muharram. Kalau bulan-bulan Masehi ambo sampai kini tidak tahu apa maksudnya. Ambo lahir di bulan Mei. Ditanya di orang, Ustaz Somad, Mei itu apa artinya? Maybe yes, maybe no. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah memuliakan. Maka pada bulan-bulan Muharram, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan yang dihormati, bulan yang diagungkan, kita pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun proses hijrah, pindahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelajaran yang bisa kita ambil, ada orang yang tidur di tempat tidur Nabi. Siapa namanya? Ali bin Abi Thalib. Ali, kamu lalu di tampek ambo tidur. Kira-kira tugas lalu iko bare apa ringan? Lalu ringan. Lalu ditampek tidur ambo, yo. Tapi beko malam jam 2 balik, ada 2 balik anak muda nan akan masuk ke rumah, akan menghunuskan pedang, mencincang hancur jadi gulai cincang. Sayyidina Ali tidur di tempat tidur Nabi. Lalu kemudian yang menemani Nabi naik ke atas Jabal Sur. Adapun gua tempat turun wahyu namanya Jabal Nur. Sedangkan tempat bersembunyi hijrah namanya Jabal Sur. Ambo ulang sekali lagi. Sampai turunnya wahyu Jabal Nur. Sampai Nabi hijrah Jabal Sur. Pulang orang dari haji baca rito ke tetangga dekat rumah, ambo patang naik ke Jabal Sur, padahal inyo naik ke Jabal Nur. Inyo lupa, tetangganya percaya. Nabi naik ke atas Jabal, hah? Lah bingung. Nabi naik ke atas Jabal Sur, yang menemani di atas Abu Bakar Siddiq. Nah menjaga di bawah Amir bin Fuhairah, dan membawa berita. Ikut berita mesti update terus. Berita hiruk pikuk di kota Makkah, orang mencari-cari Muhammad sudah hilang, kamarnya baik.
namanya Abdullah bin Abi Bakar. Adona membawa makanan. Nah, membawa makanan adalah Asma. Siapa namanya? Asma. Pakai alif panjang. Asma, nama perempuan. Nah, membawa makanan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perempuan naik ke atas Jabal Sur untuk membawakan makanan. Jadi memang tugas ibu-ibu nih bagian membawakan makanan. Adonan menemani Nabi di atas Abu Bakar. Adonan membawa berita Abdullah. Ada yang mengawal mata-mata di bawah, pura-pura mengembala kambing, menengok musuh. Kalau naik ke atas Amir bin Fuhairah. Adonan membawa makanan Asma. Adonan lalok di tempat tidur Nabi Ali bin Abi Thalib. Adonan menjadi gaib, penunjuk jalan, takut tasasek. Itulah dia Abdullah bin Uraiqib. Apa pelajaran dari sini? Bahwa hijrah mesti bekerja sama. Padahal kalau Allah mau cukup kirimkan malaikat, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, selesai. Tapi tidak bisa. Hijrah ini adalah pelajaran manusiawi. Pelajarannya adalah bukan malaikat. Isra Mi'raj malaikat Jibril cukup kun fayakun. Tapi hijrah Allah ingin mengajarkan berproses. Baik tujuan dengan acara awak Iko bisa terwujudkan karena masyarakat Sialang bekerja sama, betul? Ya. Tapi tidak tampil sadonyo kamu kok. Naik kate memberikan sambutan hanya ketua panitia. Tidak sadonyo naik ke atas, tidak ada panitia, tidak ada protokol. Tadi main bau. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari yang memasang tenda. Lalu pemasang tenda merasa kami cukup di belakang tenda, kami sudah bersyukur kepada Allah karena Ustadz Abdul Somad tidak kena hujan. Padahal jasanya luar biasa. Di antara sadoi kok siapa yang paling berjasa? Dan paling berjasa curangnya anak-anak muda dan ada di situ. Coba bayangkan kalau dimatikannya itu. Tapi karena mereka luar biasa, nggak ada protokol memanggil. Berikut ini mari kita panggilkan teknisi sound system akan menyampaikan sepatah dua patah kata. Tidak ada. Mereka cukup bekerja dengan tangannya. Mereka cukup bekerja dan tampil di depan adalah Abdul Somad. Begitulah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang orang semuanya mau tampil ke depan. Bapak Bupati pun tidak diagih kesempatan di Sialang loh. Di mana-mana biasanya kata sambutan. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh wali negari, Bapak anggota DPRD, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur. Lah jam 2 balik malam, mari kita dengarkan tausiah. Barulah Ustadz Somad Ustaga. Bismika Allahumma ahya wa amut. Lalu selesai. Tapi di Sialang luar biasa, susunannya mantap. Suara bojale. Insyaallah tabarakallah. Jadi kalau ada orang namanya Bik ceramah Ustaz Somad itu tidak jaleh. Buktinya orang Sialang menyambut jaleh. Berarti nampak kak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi pun melanjutkan perjalanan. Begitu perjalanan dilanjutkan, ada satu cerita kisah luar biasa. Jabal Sur itu ada gua di dalamnya. Gua. Bahasa awaknya gua itu apa? Gua kan? Iya, gua. Iya lah pokoknya gua. Iya, gua lah gua. Aduh, gua kok yang paling banyak gua kok di Jakarta. Siapa lu, siapa gua? Gua kok gelap, kalam, tidak ada lampu, tengah malam. Nabi akan masuk ke dalam gua. Lalu kemudian apa kece Abu Bakar Siddiq, jangan masuk ya Rasulullah. Mungkin di dalamnya ada seekor singa yang sedang tertidur. Mungkin di dalamnya ada seekor serigala.
mungkin di dalamnya ada seekor ular besar, biarlah aku yang masuk ya Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditahan Abu Bakar. Abu Bakar yang masuk ke dalam. Abu Bakar membersihkan gua. Setelah dibersihkannya, dia pun lalu duduk ke dalam. Dan setelah Abu Bakar duduk, barulah masuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian tidak ada bantal, tidak ada kasur, tidak ada tilam. Abu Bakar duduk, kakinya apa namanya tuh? Wudhu. Lalu kemudian Nabi tidur di atas paha Abu Bakar Siddiq. Lalu Nabi dek panik naik ke atas. Lalu kemudian tak berapa lama tak jago Nabi dari laloknya, dek ada air yang menetes dari atas. Tak mungkin pun panas terik. Air apa ini? Kata Abu Bakar, air mataku ya Rasulullah. Kenapa kau menangis hai Abu Bakar? Rupanya ada ular yang menggigit Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar rela memberikan nyawanya ke dalam. Coba kalau awak berdua dengan Nabi malam itu, ya Rasulullah silakanlah masuk duluan. Kalau engkau masuk ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kalau ambo masuk Satpol PP pun belum tentu ada ya Rasulullah. Begitulah Rasulullah dimuliakan oleh Abu Bakar Siddiq. Makanya kalau ada orang mengatakan Abu Bakar tidak betul, orang yang menjelekkan Abu Bakar, di antara iman adalah memuliakan Abu Bakar Siddiq. Ketika semua orang mendustakan Nabi Muhammad, maka Abu Bakar Siddiq memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan awak beko masuk surga basua dengan Abu Bakar Siddiq. Para lama mereka di dalam malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin mereka pun bertolak menuju Yathrib. Apa namanya? Yathrib. Tapi sampai hijrah itu namanya Madinah, Bu ya. Madinah itu sesudah dirobah Nabi, guys. Namanya Yathrib. Yathrib artinya tanah mati. Yathrib artinya tanah tandus. Yathrib artinya tanah banyak hama. Yathrib artinya tanah banyak penyakit. Tempat tak bagus. Yang indah elok dirobah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena nama adalah doa. Nama itu adalah doa. Namun yang paling elok adalah nama yang disandingkan dengan Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Nama yang paling baik adalah nama yang didekatkan dengan agama. Safaruddin, Karimuddin, Jamaluddin. Din artinya agama, memuliakan agama. Mudah-mudahan anak-anak muda itu adalah anak-anak muda yang memuliakan agama. Seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, siap berkorban, nyawa dia berikan untuk Nabi. Hai anak-anak muda, siap mengorbankan nyawa. Nah menjawab orang tua saja. Mengapa tema kita anak muda? Karena yang hijrah itu adalah anak muda. Orang tua tidak terlalu perlu hijrah karena orang tua sudah baik, yang nyawanya bergelora, yang darahnya bergetar, yang semangatnya luar biasa, yang hawa nafsunya merajalela. Itu orang tua apa anak muda? Aduh, orang tua namanya kenakalan atu-atu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tema awak tentang anak muda karena yang hijrah ini adalah anak-anak muda yang luar biasa. Mudah-mudahan anak muda di Sialang ikut hijrah insyaallah. Hijrah apa? Hijrah bukan pindah tempat. Hijrah bukan pindah tempat. Hijrah adalah pindah dari perbuatan yang tidak baik menjadi baik. Kalau ada perempuan yang tidak pakai jilbab, tidak pakai hijab, mudah-mudahan hijrah menjadi menutup aurat. Kalau ada anak muda yang pakai narkoba, pakai
sabu-sabu, minum khamar. Mudah-mudahan bertaubat dan hijrah dengan momen 1 Muharram 1444 hijrah insyaallah. Amin ya rabbal. Itu ada kresek bareh dan dibawa dek panitia resmi pakai plat. Itu duit akan dikumpulkan pembangunan masjid. Masjid apa namanya terserah, yang penting masjid sialang. Masjid An-Nur. Nur artinya cahaya yang akan menerangi sialang dari kegelapan. Di masjid ini anak-anak awak akan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, tarawih, sampai mati akan mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Mana saja itu? Di situ. Kau belakang tuh sih kau Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu tempat dalam surga. Nabi sampai di Kuba hari Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, sampai hari di Kuba berdiri satu masjid. Itulah namanya Masjid Kuba. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, awak bisa ke Masjid Kuba. Amin. Sampai hari mereka membuat Masjid Kuba. Nabi dengan sahabat sampai hari membuat Masjid Kuba. Awak di Sialang insya Allah selesai masjid dengan tablik akbar hariku. Amin. Tapi mencari kreseknya enggak yakin. Orang yang bersedekah itu didoakan Nabi, didoakan malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasihlah inyo ganti ya Allah. Tapi ada orang yang pura-pura khusyuk mendengar ceramah Ustaz Somad, ketika kresek lalu inyo pura-pura tidak mencalian. Maka didoakan jodoh malaikat. Kecek malaikat, Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang bakhil, orang yang pelit, binasakanlah dia ya Allah. Bukan doa aku, itu doa malaikat. Maka sianan bakhil, waspadalah. Masuk 2000, bagus atau tak bagus? Bagus bagi yang pelit. Masuk 10.000, bagus. Tolong kresek bawa naik kate, sebab ikan-ikan nang gadang ada di situ. Nabi pun sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, disambut dengan Tala'al Badru alaina. Tala'al Badru alaina min saniyatil wada, wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal مبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا. Sudah terbit bulan purnama di atas kami. Ibu-ibu, kalau hatinya jantungnya rasa tidak normal ketika kresek ko lalu, banyak-banyak bersolawat. Nampak kresek langsung sakit jantung. Supaya yang membawa kresek jangan hanya pada bapak laki-laki, pada ibu-ibu juga. Memang nak mencari piti bapak, tapi nak menyimpan piti aku mengaku mereka. Masya Allah, tabarakallah. Nampaknya kresek ko lah mendaki lo kamu. Itu namanya senjata makan tuan. Awak salah surang, awak undang. Masya Allah, itu namanya menyelam sambil minum air. Itu hebatnya, cerdasnya anak-anak muda di Sialang itu. Allahu Akbar. Kalau ibu mau cari menantu, itulah salah satunya. Lambu iklankan lah nikah.
Belum? Baru nikah? Tapi urus kali kan? Mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya soleh dan solehah, menjadi penghafal Quran mujahid fisabilillah. Nabi pertama kali sampai ke kota Madinah membangun masjid, karena di masjidlah kita bisa berkumpul bersama, di masjidlah anak-anak muda dibina. Zaman Nabi bebannya tak terlalu besar, tapi zaman awal kini ada Instagram, ada Telegram, ada miligram, ada kilogram, ada Facebook, ada Twitter, ada grup WhatsApp, ada internet, ada parabola, ada judi online, ada game online, ada gadget. Siapa yang bisa menyelamatkan anak-anak kita kalau bukan pengajian masjid? Tapi internet juga tidak semuanya salah, karena jamaah ini semua jamaah sialang iko mengenal Ustadz Abdul Somad dari internet, betul? Iko jamaah kau belum ada nambah suo Ustadz Abdul Somad, sebagiannya saja kami mencari Ustadz Somad dari internet. Dari channel apa? Channel YouTube. Apa namanya? Channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan yang bersedekah rezekinya lancar, hidupnya diberikan Allah ketenangan batin, matinya dalam keadaan husnul khotimah, suaminya tidak jadi dilarikan pelakor, anak-anaknya selamat dari narkoba, dan yang paling penting hutangnya lunas. Makin gadang aminnya waktu musafi utang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup iko sementara hari petang, akhirnya matahari tenggelam, malam pun tiba. Pagi, siang, panas, petang, malam. Besok pagi, siang, panas, petang, malam. Semua siang akan berakhir. Abdul Somad sedang terang benderang, lama-lama akan petang dan akhirnya malam. Nanti Bapak Ibu mendengar berita Ustadz Abdul Somad nan ceramah ke kampung awak di Sialang Patang sudah mati meninggalkan dunia. Apakah mau Bapak Ibu mendoakan Ustadz Somad? Mau mengirimkan Al-Fatihah? Mau mengirimkan surat Yasin? Itulah nan awak cari. Yang kaya mati, yang miskin lebih capek mati, yang ganteng mati, yang tak ganteng agak lambat mati, yang cantik mati, yang kurang cantik setengah mati. Sado awak akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang awak bawa apa? Rumah yang besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Yang awak bawa mati adalah wakaf, zakat, infak, sedekah untuk pembangunan Masjid An-Nur. Ambo sampaikan sadonyo, menanam gambir, mengurus gambir, memanen gambir, menjual gambir, pitinya banyak, bali ameh, bali tanah, bali rumah, bali oto, kayo rayo, mati. Siapa mengambil harato sadonyo?
diambil dek laki untuk modal babini sekali lagi. Harato gono gini, apa artinya? Kau begono, aku begini. Kalau bapak kau meninggal, ibu mau ikut? Jawaban yang tulus. Lalu apa makna ucapan mereka selama ini? Udah jangan pai jauh-jauh ya, setengah napasku hilang. Gombal. Bapak akan mati, masuk ke liang lahat, dimakan cacing tanah. Mereka akan pakai mobil baru, rumah baru, laki baru, bersama brownies, berondong manis. Hari ini bapak tersenyum, sore ini ibu tersenyum, dalam hati berkata, iyo juga nanti sampai Ustaz Somad tadi, memang dasar Ustaz provokator. Beko pulang ke rumah malam, bapak minta kopi, mama, kopi papa, gue surang. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan itu tujuan Ustaz Somad. Abdul Somad ingin mengatakan bahwa kita akan mati menghadap Allah, yang kekal abadi adalah masjid. Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia lebih 1400 tahun yang lalu, sampai balik abad lamanya. Tapi Masjid Nabawi orang masih tetap sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah, mengalir pahalanya. Orang yang bersedekah tidak akan pernah mati. Siapa yang memasukkan pitinya 100.000, 200.000, masuk sama dompet-dompetnya, masuk surga dengan kartu kreditnya sekalian. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Beko Ustaz Abdul Somad datang sekali lagi ke Sialang boleh? Tapi syaratnya datangnya ke Masjid An-Nur yang sudah siap boleh? Berikut ini pemotongan pita pemakaian masjid setelah rehab renovasi dan penandatanganan prasasti pemencetan tombol oleh Bapak Bupati dan Ustadz Abdul Somad. Dan membangun bukan Abdul Somad, dan mewakafkan tanahnya orang Sialang, dan menegakkan tiangnya orang Sialang, dan membali semennya orang Sialang. Tapi Abdul Somad dipersilakan datang hanya untuk menggunting pita dan tanda tangan. Inilah orang yang hatinya bersih karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu sedang ngetes aja tadi, apakah mau orang apa kata ibu? Oh, ibu ngasih piti, satu tas piti sadonyo, piti ibu ambil sebelum dia mewah. Terima kasih, mudah-mudahan ibu tetap cantik. Begitu cara menyenangkan hati orang. Awak tak bisa membalik apa-apa. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati orang beriman. Senangkan hati orang beriman, maka Allah akan menyenangkan hatimu. Mudahkan urusan orang beriman, maka Allah akan memudahkan urusanmu. Tidak boleh menyulitkan orang, tidak boleh menyusahkan orang. Maka ceramah tidak boleh lama-lama.
Tadi ambo mulai tausiah jam 5:30, kinilah jam 6:05 balik, berarti ambo lah kagak ampe 15 menit sesuai standar awak 600 ml 60 menit, dan kebetulan waktu maghrib awak masuk jam 18.30, pas 5 balik menit lagi awak manfaatkan waktu nan ado iko dengan berzikir, dengan bertasbih, dengan bertahmid, karena di antara waktu mustajabnya berdoa adalah ketika tenggelamnya matahari saat dikumandangkan azan maghrib. Maka nanti kita sama-sama berdoa saat akan tenggelamnya matahari, di saat yang baik dan mulia ini. Maukah Bapak Ibu saling mendoakan kepada tetangga, kawan, sahabat, kerabatnya? Mendoakan yang baik-baik sah. Ada orang mendoakan yang tidak baik, nampaknya tetangganya rehat rumah sakit jantungnya, nampaknya tetangganya bali oto naik asam uratnya, nampaknya tetangganya bali ameh naik kumat jantung koronernya, tetangganan bali ameh kau pulau indak menjaga perasaan saudaranya. Kalau bayinya undangan, rendangnya mana? Bayinya undangan pura-pura angin ya, angin. Rupanya ingin menunjukkan rantai aneh. Ini acaranya sampai jam berapa? Rupanya ingin menunjukkan gelang amehnya nan besar, cincin emas, gelang emas, rantai emas, subang emas, gigi ameh. Semuanya akan tinggal. Yang dibawa menghadap Allah adalah emas yang diwakafkan untuk Masjid An-Nur. Betul? Dan sekarang keluarkan kresek, sebab ibu-ibu akan memberikan sado ameh-ameh. Allahu Akbar. Ibu punya ameh 3 di kiri, 3 di kanan. Amin. Kama-kama baik. Kalau disuruh orang berdoa, bu baca doa bu, Rabbana atina. Tiba-tiba jam 2 balik malam datang malaikat maut. Mati. Jam 2 suaminya pun datang, mulai mencopot, melapeh amehnya cici. Kalau tidak percaya, coba tes teko malam. Jam 2 balik, pura-pura mati. Jam 2 mereka mulai melapeh. Saat mereka melapeh cincin ibu, disitulah ibu tangkok tangannya. Tapi jurus iko tidak bisa dipakai lagi sialang, sebablah bocor. Jurus yang lain, beko awak bayi tahu, ampe matuk. Artinya apa? Harta yang dicari pagi, petang, siang dan malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tunggang langgang, lintang bukang. Tapi akhirnya hanya menjadi kenangan semata. Rumah yang besar dan mewah, tidak ada satu jengkal pun yang siap menjadi tempat tinggal kita. Kita hanya menjadi setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Betul? Maka mana yang kekal abadi? Yang kekal abadi hanyalah zakat, wakaf, infak, sedekah. Semuanya akan berakhir, semuanya akan selesai, semuanya akan tamat. Yang kekal abadi itu hanya hubungan kita, Beb. Manalah Buya menyebut hubungan kita. Hubungan kita bukan karena harta. Kalau berhubungan karena harta, harta akan binasa. Berhubungan karena kuasa, kuasa akan selesai dengan datangnya KPK. Tapi hubungan kita karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang punya handphone, keluarkan handphonenya. Tidak satu pun mengeluarkan handphone, sebab nyonya khawatir handphone itu akan masuk ke dalam kresek dipakai untuk pembangunan Masjid An-Nur. Tidak untuk itu, saudaraku. Aku tak sejahat yang kau duga. Keluarkan handphonenya, iduitkan senternya. Awak ingin memperlihatkan bintang gemintang sedang turun di sialang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada Buya Awak, Buya Henry pulang ke kampung halaman, meninggalkan Yogyakarta, membangun pesantren. Daftarkan anak-anak awak. Tidak ada yang bisa menjaga anak kita kecuali pondok pesantren. Yang sudah mendaftarkan alhamdulillah, yang belum mendaftarkan insya Allah, yang lampu lagi tahu tidak juga mendaftarkan anaknya, innalillah. Ingat, anak kita bisa saja sakau mabuk karena narkoba, anak bisa kena LGBT, anak bisa kena virus HIV/AIDS. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan anak awak adalah pondok pesantren. Di Nagari Sialang dibangun pesantren rumah Quran berbasis surau. Mudah-mudahan Pak Bupati panjang umur sehat badan untuk melanjutkan misi membangun satu rumah Quran setiap nagari. Amin. Satu rumah Quran, satu nagari, satu rumah Quran. Ego adalah program yang akan menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, and share.